Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki dengan NIM 180301259. Dan saya di sini tidak sendiri karena ditemani oleh teman-teman saya, yakni Amelia Alisa Fitri dengan NIM 180301258 dan juga Ferdi Yusni Aziz 1631218. Dan di sini kami bertiga akan menjelaskan tentang kualitas jasa. Penilaian konsumen terhadap kualitas jasa menurut John Sofokla, satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Konsumen secara langsung atau tidak langsung akan memberikan penilaian terhadap produk jasa yang akan dibeli atau yang pernah dikonsumsi. Jadi tanpa kita meminta, kalau kita sudah memberikan kualitas terhadap konsumen baik, tanpa secara tidak langsung konsumen akan merespon dengan baik itu. Strategi manajemen kualitas jasa. Prioritas utama dalam strategi manajemen kualitas jasa adalah memenuhi dan memuaskan keinginan konsumen. Jadi strategi kualitas jasa ini itu kita harus mendorong, kita harus berpikir lebih keras bagaimana konsumen ini bisa nyaman dan juga bisa puas atas jasa kita. Langkah dalam menerapkan strategi manajemen kualitas jasa: 1. Customer focus strategi. 2. Quality culture establishment strategi. 3. Quality control strategi. 4. Continuous improvement strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Alisa Fitri, NIM 180301258. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi kualitas jasa. Menurut para suraman dalam bukunya yang berjudul Jasfar tahun 2005, dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggan, maka perusahaan perlu memperhatikan 5 dimensi service quality. Yang pertama yaitu tangible atau bukti fisik, yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Pihak eksternal di sini yaitu para konsumen dan para pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu responsiveness atau ketanggapan, yaitu kemampuan perusahaan untuk membantu dan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat kepada para pelanggan sehingga penyampaian informasi bersifat sangat jelas. Di sini juga dijelaskan bahwa apabila ada kesulitan yang dialami oleh para pelanggan, maka para karyawan yang bertugas menjadi operator mampu memberikan pelayanan dalam mengatasi kesulitan yang telah dihadapi oleh pelanggannya tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu assurance atau jaminan dan kepastian, yaitu pengetahuan, keramahan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Di sini karyawan memberi jaminan berupa kepercayaan diri kepada para konsumen dalam hal pelayanan kepada konsumen. Para karyawan harus berperformance yang baik dan profesional sehingga konsumen akan percaya sebelum menerima pelayanan. Kemudian yang keempat yaitu reliability atau kehandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Di sini juga penjelasannya yaitu memberikan pelayanan sesuai janji. Apa yang telah dijanjikan harus sesuai dengan kenyataan. Seperti halnya masalah kecepatan dalam mengakses internet. Ini harus sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Bila dikatakan aksesnya cepat dan mudah, maka dalam kenyataannya juga harus dibuat demikian dengan harapan konsumen bisa merasa puas. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan memperhatikan atau memahami keinginan konsumen. Nah,
Selanjutnya kita akan ke materi yang selanjutnya, yaitu model pengukuran kualitas jasa. Di sini ada 3 model. Yang pertama yaitu mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Banyak cara yang dilakukan untuk mendapatkan feedback dari pelanggan, diantaranya seperti mengadakan survei kepada para pelanggan dan follow up kepada pelanggan setelah memberikan pelayanan. Cara ini dapat dilakukan melalui email. Kemudian yang kedua yaitu melakukan evaluasi perusahaan. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi diantaranya adalah melakukan survei dengan cara berfokus kepada hal-hal yang paling penting untuk diketahui. Survei dapat dilakukan untuk mengetahui rasa empati atau kepedulian kepada pelanggan, mengukur tingkat kemampuan suatu perusahaan terkait kehandalan dan cepat tanggap, serta sebagainya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu memperbaiki pelayanan perusahaan. Nah, di sini yaitu memperbaiki kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan memberikan standar pelayanan perusahaan yang jelas kepada para karyawan, melatih karyawan agar menjadi seseorang yang bertanggung jawab, cepat tanggap, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggan merupakan konsumen berupa pembeli ataupun pengguna jasa yang melakukan kegiatan pembelian maupun penggunaan jasa secara berulang-ulang dikarenakan kepuasan yang diterimanya dari penjual ataupun penyedia jasa. Dalam sebuah bisnis, pelanggan sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan dan juga sebuah bisnis tanpa pelanggan yang tetap, maka bisnis yang akan dijalankan cenderung lebih terombang-ambing dan lebih beresiko. Kepuasan pelanggan dan kualitas jasa. Di dalam manajemen kualitas jasa perlu diperhatikan juga beberapa strategi produk jasa menjelaskan bahwa perusahaan harus mendapatkan pelanggan utama, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan para pelanggan. Kepuasan kebahagiaan pelanggan merupakan perbandingan antara layanan yang paling diterima dengan layanan yang diterapkan. Hasilnya mendekati suatu, maka pelanggan akan puas. Begitu juga sebaliknya. Bila harga jauh lebih kecil dari satu, maka pelanggan semakin tidak puas. Sekian, terima kasih.